Kami lanjutkan, saudara. Kami masih membahas kritik terhadap Presiden Jokowi dari teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Masih ada Bang Fajrul Rahman, Jubir Kepresidenan, Ibu Lely Aryana, analis komunikasi politik, Mas Muhammad Isnur dari Ketua Advokasi YLBHI. Sedikit saja gambaran buat Anda pemirsa Sapa Indonesia. Kami kan break, tapi kami masih bisa ngobrol. Kita ketawa-ketawa, ngobrol, ngalor ngidul berkaitan dengan topik ini. Tapi saya sampaikan, vibe-nya, nuansanya, kita menyetujui bahwa kritik ini penting dalam demokrasi. Saya terima kasih. Dan saya penting sampaikan itu. Karena bisa jadi pemirsa melihat kita ada perdebatan begitu. Tapi sebetulnya ada garis merah bahwa kita sama-sama senang dengan situasi. Ada kritik yang disampaikan. Menurut saya, kritik teman-teman mahasiswa cukup pas lah untuk teman-teman mahasiswa. Tentu harus digali. Karena hanya di media sosial. Apa maksudnya? Ini yang kemudian harus digali. Dan ditanggapi dengan baik oleh Presiden. Itu juga 2 jempol buat saya. Dan ini membuat seharusnya banyak pihak bisa mengerti. Yang dikritik saja nggak apa-apa begitu. Tapi situasi baper, Bu Lely, dari para pendukung Pak Jokowi, kelihatan di media sosial. Kan agak susah nih dari dulu nih. Siapapun gitu, jangan-jangan saya juga ada lovernya gitu, walaupun mungkin ada haters gitu. Kalau di media sosial nih seperti ini terjadi. Apa yang menurut Ibu Lely harus dimengerti bahwa setiap kritik tidak dengan maksud untuk menjatuhkan, tetapi mengingatkan sebetulnya agar kemudian bisa segera diperbaiki. Bu Lely. Ya, sebenarnya tadi kan saya udah sampaikan, kan ada model, metode, pola, itu yang dinamakan kritik. Ada kritik positif, kritik membangun, kritik luar biasa, biasa-biasa saja gitu. Tapi yang perlu dimulai oleh mahasiswa, memang saya fokus ya kepada mahasiswa terutama di kampus-kampus yang kayak mengajar gitu. Mahasiswa itu harus memulai dengan cara yang positif. Jadi sehingga apapun yang dia sampaikan nantinya, kalaupun itu harus menukik, menerjang, tajam gitu, tetap bisa diterima secara positif. Dan tahu kapan kritik harus dihentikan sama lakukan tindak lanjut. Jadi nggak boleh berhenti. Itu kritik itu sebenarnya nggak boleh berhenti. Karena ketika dia berhenti ternyata dia sembarang mengkritik sebenarnya. Itu satu ya. Yang kedua, kita perlu mengajari memang mahasiswa, terutama ini tanggung jawab para dosen-dosen ya, termasuk Bang Fajrul nih kalau ke daerah-daerah jangan cuma menegur-menegur elit-elitnya saja, tapi deketin mahasiswanya gitu kan. Mereka tuh harus punya bekal pengetahuan dan juga kemampuan komunikasi yang berkelas lah dibanding mereka yang tidak sekolahan. Karena ketika itu hadir di media sosial, mereka yang tidak sekolah sama yang sekolah itu bahasanya seolah-olah jadi sama. Itu yang tidak boleh terjadi menurut saya ya. Sehingga saya juga sering mengingatkan, tapi kalau saya tidak suka saya keluar dari media sosial. Terus yang ketiga, doronglah agar yang kita kritik itu bisa mengkritik dirinya sendiri. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, seperti Pak Jokowi saya udah biasa, tapi berhenti di sana. Harusnya Pak Jokowi, ya memang mungkin di sana kekurangan saya sebagai pemimpin. Tapi Pak Jokowi kan ini periode kedua. Jadi dia harus meletakkan legasi bagi kepemimpinannya. Sebagai bapak pembangunan yang memang biasa dikritik. Uang saya dulu waktu jadi penyiar radio salah ngomong aja saya dipanggil korem, dipanggil dikbud gitu, waktu zamannya Soeharto. Itu kan masalah besar. Kalau sekarang kan enggak, ini cuma dipanggil rektor, ngobrol-ngobrol aja sama rektor, Pak Rektor. Anda pengen ngomong ini gimana caranya nih, Milin Bang Fajrul deh biar kami ngomong. Kan bisa seperti itu artinya kan. Jadi ada pola komunikasi yang tidak harus saklek, yang tidak linier yang saya bilang tadi. Sifatnya lebih interaksional, yang bisa dikomunikasikan baik dengan kampus, dengan pusat-pusat kekuasaan, tapi memang tidak mudah ya menerobos sekat-sekat komunikasi politik, jarak komunikasi politik yang dibangun antara penguasa dengan rakyat. Itu persoalannya menurut saya. Saya malah agak berharap bahwa Pak Jokowi bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman mahasiswa apapun itu. Karena salah satu pemimpin yang saya duga mampu melakukan ini di sisa kepemimpinannya mungkin Pak Jokowi. Mas Isnur, Mas Isnur, saya tidak ingin sekali lagi bukan dalam rangka memprovokasi. Ini udah pas nih. Ada kritik menarik dari mahasiswa. Kata-kata lip service-nya saja, king of lip service saja membuat anak saya yang masih SMP, SMA pengen tahu lip service itu apa. Sedemikian rupa hadir di media sosial begitu, kritik ini kan. Nah, tetapi sampai titik ini kita kemudian tidak melihat hal-hal yang kita khawatirkan. Saya mengerti YLBHI punya kekhawatiran bahwa banyak
pengkritik pemerintah kemudian berurusan dengan hukum. Sampai saat ini tidak, mudah-mudahan tidak ke sana. Nggak perlu ini sampai ke sana, karena ini adalah kritik yang pas, diterima dengan baik, dan mudah-mudahan tanggapannya tidak sampai menggulung ke arah yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana supaya ini bisa terus seperti ini? Tidak ada perlu kekhawatiran lagi berkaitan dengan, kalaupun ada pemanggilan dari organisasi seperti Bang Fajrul katakan, ya wajar BEM ditanyai oleh ayahnya di kampus, begitu artinya rektorat dan lain-lain. Kalau semua sudah jelas, bisa dipertanggungjawabkan, rektorat silakan, tidak boleh ada sanksi yang aneh-aneh. Itu malah udah dipesanin sama yang dikritik sama presiden, begitu kan. Nah, hal semacam ini bagaimana kita menjaganya? Bagaimana menjaga hati dan pikiran kita nggak usah terlalu alergi terhadap kritik. Toh semuanya masih bisa ditanya dan diajak berdiskusi. Mas Isnur. Iya, tadi masukan dari Bu Leli sangat baik ya. Pertama, harusnya respon setiap pejabat pemerintah, termasuk Pak Fajrul dan kawan-kawan, setiap ada kritik, langsung aja saya tanggapi, ya terima kasih masukannya, kami akan sampaikan ke Pak Jokowi. Terus itu lebih baik respon seperti itu dibandingkan dengan pertanggungjawaban kampus ya ada di kampusnya gitu. Itu malah kayak nada, tanda kutip saya pikir semacam menyerang balik. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap Pak Jokowi contoh yang baik. Harus dicontoh oleh semua kementerian, semua lembaga, semua rektorat. Ya harus ditanggapi dengan ya biasa aja. Dan bahkan tadi saran Bu Leli adalah harusnya dia masuk ke substansi. Harus Pak Jokowi juga harus menjawab kritik-kritik itu dengan jawaban yang sesuai data. Kalau memang teman-teman BEM UI kurang mengetahui atau misalnya belum tahu berapa yang sampai dari Pak Fajrul tadi, sampai ke datanya. Berarti jadi masuk ke substansi. Dan biasa kan kalau dulu misalnya Pak Jokowi diapresiasi oleh publik karena sering ada dialog, ya kan, sampai di Solo dialog 53 kali. Betul. Kenapa sekarang hilang? Beberapa kali ada pertemuan misalnya Pak Jokowi manggil mahasiswa, kita akan dialog rutin gitu. Nah itunya juga ditunggu oleh mereka. Mana dialog rutin tersebut gitu. Saya masih ingat misalnya para orang tua yang diundang Pak Jokowi ke istana pasca revisi Undang-Undang KPK ya. Ada Mbak Omi Kemeriah Majid, ada Pak Emil Salim gitu. Itu setelah mereka dipanggil, dikasih harapan akan Perpu KPK, setelah itu nggak ada Perpu KPK-nya, yang saya dengar justru mereka malah kecewa dan mereka melakukan uji materi ke MK gitu. Itu kan juga jadi simbol bahwa ada komunikasi yang terputus di sana. Ada komunikasi yang kemudian semacam memberi harapan yang tidak kesampaian. Nah, saya pikir Pak Jokowi masuk ke substansi, memberikan tanggapan yang baik, memberikan respon atas masukan-masukannya, sehingga masukan tersebut diterima dengan kira-kira menjadi perubahan. Bukan menjadi hanya masalah personal. Demikian Mas Bayu, mudah-mudahan kita semua menjadi pelajaran ya, di mana pemerintah ya ini juga menjadi keharusan lah. Kritik itu ditunggu dari semua kalangan. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan kritik dari teman-teman BEM UI, Bang Fajrul, kritik kan setiap hari pastilah masuk ke istana melalui Bang Fajrul sebagai jubir, para tenaga ahli utama di KSP, atau langsung kepada Presiden melalui media sosial seperti yang disampaikan oleh BEM UI misalnya, selalulah gitu. Nah, apakah ini akan membuat salah satu kritik yang akan didengar oleh Presiden? Karena ini juga penting kan. Kritik kan nggak bisa kemudian sambil lalu saja, ditanggapi sudah 2 acungan jempol, tidak emosional juga acungan jempol, tapi kemudian apakah ini akan menjadi hal yang kemudian diperhatikan oleh Presiden? Ini juga penting, Bang Fajrul. Dan kemudian memperbaiki apa yang memang mungkin, oh iya ya ada benarnya juga kritik ini, dan kemudian segera memperbaiki. Ya. Saya kan diminta jadi juru bicara, salah satunya diminta untuk menjaga dan melindungi agar demokrasi terus berjalan dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena Pak Jokowi ini kan anak demokrasi, beliau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau nggak ada reformasi demokrasi nggak akan jadi tuh. Setuju. Anak pinggir kali, anak pedagang bambu di pasar gitu. Anak ojek payung, mana bisa jadi presiden. Nah, karena hasil reformasi dan demokrasi lah, beliau menjadi presiden. Nah, kita sekarang, beliau sangat yakin tuh, sama dengan saya dan kita semua, Ibu Leli, Pak Isnur, bahwa kritik itu jantungnya demokrasi. Kalau jantungnya dimatikan, yaitu kritik, maka habis ini, negeri ini, dan seperti kuburan, sepi, sunyi sepi. Di kampus, kenapa ilmu pengetahuan maju? Karena kritik.
Tangan kritik yang sesuai dengan aturan akademis, kita bisa berhasil menjadikan kampus menjadi hebat, ilmu pengetahuan menjadi hebat. Ya. Jadi di dalam kampus, kritik jantung demokrasi, di dalam masyarakat, kritik jantung demokrasi. Kedua, soal dialog rutin dengan masyarakat terus dilakukan oleh Presiden. Sebelum COVID, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, kami itu keluar kota. Sayang memang setelah COVID agak terbatas. Beliau selalu bertemu. Saya aja udah hampir 300 kali mungkin melakukan webinar selama COVID. Bersemungan semua kampus dengan semua komunitas memberitakan apa yang dikerjakan oleh Presiden. Dan menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Kabinet Indonesia Maju. Presiden juga demikian. Dan kemudian yang ketiga, Presiden ini sangat aktif di media sosial. Beliau tuh kalau dari Bogor ke Jakarta pagi itu pasti membuka online. Itu pasti beliau membuka internet. Kemudian pulang membuka itu juga. Termasuk beliau ini melihat dan kemudian menanggapinya karena beliau tahu semua apa yang terjadi di publik. Selain memang yang biasa saya sampaikan dan masyarakat sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini karena Presiden sudah mengatakan kritik itu udah biasa. Jadi pihak kampus kalau cuma ingin sekedar bertanya, berkomunikasi, mungkin selama ini komunikasinya belum terlalu baik, makanya jangan ada upaya untuk melakukan penekanan atau apapun. Dan saya juga sekarang ingin mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden, cukup berkomunikasi saja. Mungkin komunikasi selama ini kurang begitu bagus, dan sekarang diberitahu lebih bagus. Begini dan begitu. Jangan sampai kasusnya seperti saya, diambil, dibuang ke Nusa Kambangan, kan? Jangan begitu. Kemudian yang terhadap dengan kontennya, saya berharap ini BEM UI, ini melanjutkan misalnya ke Mahkamah Konstitusi kalau tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan perjuangan reformasi loh, perjuangan demokrasi. Kalau ada yang lain datang ke DPR, kemudian datang ke lembaga-lembaga di mana mereka bisa memperbaiki semuanya. Nah, dalam kasus Undang-Undang ITE, mohon temui Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Beliau sangat terbuka. Karena untuk revisi Undang-Undang ITE, sekarang itu ditangani oleh Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam. Nah, saya mengundang nih, BEM UI untuk menyampaikan analisisnya, masukannya terhadap Undang-Undang ITE, kepada Pak Mahfud MD. Pasti Pak Mahfud MD akan menerima. Beliau dosen, beliau guru besar, beliau terbiasa dengan kritik. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja nggak setuju, monggo datang ke Mahkamah Konstitusi, silakan. Semua apapun argumen Anda pakai di Mahkamah Konstitusi. Jadi jadikan kritik sebagai DNA kita. Dan jangan ada penekanan atau apapun. Kita lindungi semua yang melakukan kritik, termasuk kita dapat poinnya, Bu Leli. Saya kritik juga Bang Fajrul sekarang. Kalau Bang Fajrul sudah melakukan lebih dari 300 webinar, turun ke lapangan, masih banyak juga kritik, berarti ada yang salah dari pola komunikasi yang Bang Fajrul lakukan ya. Pesan politiknya belum sampai. Nah, artinya terus digali. Dialog lah. Ajak mahasiswa mengatasi pandemi sekarang ini misalnya kan. Lalu kemudian komunikasi itu memang bukan panacea untuk menyelesaikan semua persoalan. Tapi dia bisa memberi jalan agar mencairkan komunikasi yang ada gitu. Jadi ada kebuntuan komunikasi. Pesan mahasiswa itu nggak tahu ngomong kemana. Yang ngomongnya di media sosial sekarang gitu kan. Nah ini salah satu jalur atau media komunikasi politik yang bisa mereka manfaatkan. Jadi Bang Fajrul saya kritik 300 webinar belum cukup. Mungkin harus 100 juta webinar kali ya. Mungkin. Atau menemui 270 juta orang secara langsung. Bu Leli, itu kan kalau kata Pak Fajrul, Pak Jokowi aktif sosial media, justru inilah cara untuk sampai ke Pak Jokowi. Dan harusnya kan? Ya kan, dengan cara membuat sosial media seperti ini justru malah sampai. Itu mudah-mudahan kecerdasan komunikasi. Jadi memang salah satu jalan untuk sampai kepada Pak Jokowi dan kemudian kritiknya langsung sampai di media sosial. Kira-kira hal semacam ini. Tapi mudah-mudahan semua kritik ini sekali lagi diterima dengan legowo.
sudah Ya. pastilah sebagai pemerintah kritik itu akan ada. Diapresiasi ya. Ya, kita Betul. apresiasi dan kemudian makin dewasa kita melakukan kritik, Betul. kita sama-sama belajar ke arah sana. Bang Kita Fajrul, menjaga demokrasi sama-sama. ya, Bang Ya. Fajrul masih sempat lah ya ke UI, walaupun mungkin harus webinar karena pandemi sebelum ke Kazakhstan, ya kan? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti bisa menyuarakan atau mungkin mengajak presiden juga nanti untuk bisa di webinar bersama teman-teman dari UI. Nah, Mohon pihak Ya. rektorat berkomunikasi sebaik-baiknya dengan semua pihak di UI ya, ya. ya, itu yang paling penting yang saya ingin garis bawahi. Mudah-mudahan kritik tidak membawa ini kemudian ke ranah hukum, karena saya meyakini kritik kepada pemerintah adalah pengingat untuk kemudian dijalankan dengan baik, dan ini menjadi jantung dari demokrasi kita, meminjam istilah Bang Fajrul. Bang Fajrul, Sudah terima dijamin kasih. tuh sama Pak Jokowi, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Nggak ada Oke. sanksi. Cuma nanti paling dikasih kuliah lagi sama Bu Leli, Oh, sama gitu. dosen-dosen ilmu komunikasi. Paling Ya. gitu. Baik, terima kasih Bang Fajrul, Mas Isnur terima kasih masukannya, Sama-sama. Ibu Leli juga terima kasih. Ya, Obrolan terima kasih, kita Mas pagi Bayu. hari ini untuk demokrasi kita. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum.